Kasus penetapan tersangka dan penahanan Direktur Lokator Foundation Del Pedro Marhen masih berlanjut. Terbaru muncul polemik soal kasusnya, yaitu usulan penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif bagi Del Pedro. Lalu ada juga pesan Presiden Prabowo untuk tidak mengkriminalisasi demonstran. Kita bahas ya. Usulan penerapan restoratif justice pertama kali diungkapkan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sehari usai penangkapan Del Pedro 2 September 2025. Saat itu ia menyebut jika jalan keluar yang dilakukan untuk kasus ini adalah restoratif justice. Usulan ini kemudian disambut oleh Ketua Komnas HAM Anies Hidayah. Kami menghimbau aparat kepolisian ini untuk lebih profesional dalam melakukan kerja-kerja, terutama menyikapi aksi-aksi hari ini untuk tidak mudah melakukan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang, termasuk kepada Direktur Lokataru. Karena kami khawatir bahwa kebebasan berpendapat, berekspresi yang dijamin di dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia, ini kemudian dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya berbenturan dengan regulasi yang lain, terutama Undang-Undang ITE yang selama ini selalu menjadi tantangan kita dalam mendorong pemenuhan hak fundamental untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi. Sehingga terkait dengan kasus Lokataru tentu Komnas HAM sangat menyesalkan dan mendorong agar kepolisian menggunakan pendekatan restoratif justice gitu ya, untuk membebaskan gitu ya. Namun usulan restoratif justice ini ditolak oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD. Dalam keterangan persnya Sabtu 6 September, anggota TAUD Ma'ruf Bajamal mengatakan jika lebih tepat melakukan penghentian perkara ketimbang pendekatan restoratif justice. Ramai polemik soal restoratif justice untuk Del Pedro. Sebenarnya apa itu restoratif justice yang seringkali diterapkan di berbagai perkara? Restoratif justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif ini termuat dalam pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar restoratif justice adalah adanya pemulihan para korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pemberlakuan kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 penipuan ringan, 384 penipuan kecil jual beli, 407 perusakan ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 2,5 juta rupiah. Selain dalam perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan restoratif justice juga dapat diterapkan pada perkara tindak pidana anak, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkotika, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, dan tindak pidana lalu lintas. Nah, dari keterangan soal peraturan restoratif justice ini yang menjadi pertanyaan, siapa yang menjadi korban di kasus Del Pedro? Lalu apakah penghasutan yang disangkakan kepada Del Pedro tergolong pada tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan restoratif justice? Sebab Presiden Prabowo sendiri Minggu 7 September telah melarang kriminalisasi bagi aktivis dan demonstran. Menyatakan pendapat itu dijamin, harus dilindungi. Hak berkumpul dijamin. Harus dengan damai, dengan tidak bawa senjata, tidak bawa petasan api yang bisa menimbulkan panik rakyat. Karena petasan api bisa, dan saya dapat laporan ya banyak yang disimulasi sebagai tembakan dari petugas, padahal itu petasan api yang dibawa oleh anasir-anasir perusuh. Jadi demonstran tidak boleh dikriminalisasi.
kalau dia demonstrasi yang benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa, siapa yang... Tapi benar-benar kita prihatin kalau anak-anak muda kita dihasut ya untuk berbuat yang berbahaya. Sahabat Kompas, kita nanti bagaimana kelanjutan dan kejelasan kasus penetapan tersangka dan penahanan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro bersama para aktivis lainnya. Apakah kepolisian akan menerapkan restoratif justice sesuai rekomendasi Menteri HAM atau sebaliknya penghentian perkara dan pembebasan Del Pedro?